Oke, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Nah, kali ini kita akan lanjutin materi, di mana materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang penalaran matematika. Nah, dalam penalaran matematika, biasanya kita sajikan dengan pernyataan-pernyataan, di mana kita bisa menarik kesimpulan dari pernyataan tersebut. Ya. Nah, ini materinya adalah materi-materi logika seperti materi premis mayor dan premis minor, kemudian diikuti dengan adanya modus ponen, modus tolen, dan juga silogisme. Oke. Nah, kali ini teman-teman kita lihat di soal yang pertama itu adalah kebanyakan burung dapat terbang. Ya. Kebanyakan burung dapat terbang. Burung unta adalah juga seekor burung. Ya. Berarti kebanyakan burung itu dapat terbang. Nah, kalau misalnya burung unta ini adalah juga seekor burung, jadi kesimpulannya apa? Burung unta, ya burung unta dapat terbang ya, begitu. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang saya coba share lagi ininya. Kelihatan ya? Oke, kelihatan di situ ada presentasi saya. Terus saya lihat oke, kelihatan ya. Kemudian soal nomor 2 nih. Teman-teman ada soal nomor 2. Semua mahasiswa ya, ISTN lulus tepat pada waktunya. Sebagian mahasiswa ISTN adalah mahasiswa program perkuliahan karyawan P2K. Jadi kesimpulannya gimana? Ingat, ini kalau biasanya kalau soal seperti ini, biasanya saya akan melihat kalau dia semua, maka kemudian ada sebagian, maka kemungkinan besar jawabnya adalah sebagian. Ya. Jadi semua, sebagian, dan sebagian. Kita perhatikan bahwa semua mahasiswa ISTN lulus tepat waktu. Ya. Dan sebagiannya merupakan program perkuliahan. Jadi bisa jadi sebagian mahasiswa ISTN, ya, sebagian mahasiswa ISTN adalah mahasiswa yang lulus ya, semua berarti. Coba kita lihat, semua mahasiswa program perkuliahan karyawan P2K adalah lulus tepat pada waktunya. Enggak, karena cuma sebagian mahasiswa aja, ya kan? Yang B, sebagian mahasiswa STN lulus tidak tepat pada waktunya. Enggak, karena kan dia bilang semua mahasiswa STN lulus tepat pada waktunya, ya. Kemudian yang C, mahasiswa ISTN yang lulus tepat pada waktunya pasti mahasiswa program perkuliahan karyawan P2K. Kita kita hold dulu. Yang D, sebagian mahasiswa ISTN adalah mahasiswa program perkuliahan karyawan P2K. Ya, ini jawaban yang ini ya, jawaban yang ini. Sebagian mahasiswa adalah mahasiswa program P2K. Ini kan mengulang lagi dengan statement yang sama yang ini. Maka kemungkinan besar jawabannya adalah yang C. Gitu. Ya. Begitu teman-teman. Kemudian nomor 3 ya. Semua donor harus berbadan sehat. Sebagian donor darah memiliki golongan darah O. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, kira-kira jawabannya apa? Teman-teman silakan pikirkan dulu ya. Saya kasih waktu.
Oke, kemudian nomor 3 nih. Semua donor harus berbadan sehat sebagai donor memiliki golongan darah O ya. Jadi sebagian orang yang bergolongan darah O dan menjadi donor darah berbadan sehat. Bagian ya. Atau semua donor harus memiliki golongan darah O dan berbadan sehat. Enggak juga ya. Karena sebagian donor itu memiliki golongan darah O. Berarti enggak harus golongan O kan. Yang C, semua donor darah yang memiliki golongan darah O harus berbadan sehat. Hmm, kita call dulu. Yang D, yang berbadan sehat adalah yang memiliki golongan darah O dan menjadi donor darah. Enggak, karena semua donor darah berbadan sehat. Berarti kemungkinan kita analisa lagi yang C dan A ya. Sebagian orang yang bergolongan darah O dan menjadi donor darah berbadan sehat. Yang ini, yang C, semua donor darah yang memiliki golongan darah O harus berbadan sehat. Yang manakah jawaban yang tepat? Jawabannya yang C ya teman-teman ya. Nomor 4, di Jakarta telah banyak dibangun gedung bertingkat. Hotel-hotel dan pasar-pasar yang baru dibangun di negara kita banyak yang bertingkat. Pak Sarlito baru datang ke Jakarta dan tinggal di sebuah hotel. Pak Sarlito sudah merencanakan untuk melihat dari dekat gedung-gedung yang bertingkat. Jadi, jawabannya apa? Di Jakarta telah banyak dibangun gedung bertingkat. Oke, telah banyak dibangun ya. Kemudian, hotel-hotel dan pasar-pasar yang baru dibangun di negara kita banyak yang bertingkat. Pasar ya, oke, mall berarti gitu ya. Pak Sarlito baru datang ke Jakarta dan tinggal di sebuah hotel. Dan Pak Sarlito sudah merencanakan untuk melihat dari dekat gedung-gedung yang bertingkat. Jadi, jawabannya apa? Mungkin Pak Sarlito menginap di hotel yang tidak bertingkat. Pak Sarlito sudah merencanakan untuk melihat dari dekat gedung-gedung yang bertingkat. Berarti kesimpulannya adalah di Jakarta banyak hotel yang bertingkat ya. Gitu. Kemungkinan besarnya ke sana ya. Oke. Nomor 5, coba. Hanya jika berbakat dan bekerja keras, seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional. Berikut adalah kesimpulan secara logis dapat ditarik dari pernyataan di atas. Jika seorang atlet berbakat dan bekerja keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Yang B, jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berbakat. Hanya jika ya, hanya jika berbakat dan bekerja keras, seorang atlet dan dapat sukses sebagai atlet profesional. Jadi jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia bukan pekerja keras. Benar? Bentar dulu. Kita hold dulu ya. Jika seorang atlet tidak berbakat dan tidak bekerja keras, maka ia tidak akan sukses sebagai atlet profesional. Oke, jadi ini kemungkinan jawabannya D. Ya. Jika, berarti kemungkinan adalah ingkarannya atau negasinya dari itu. Sehingga jika seorang atlet tidak berbakat dan tidak bekerja keras, maka ia tidak akan sukses sebagai atlet profesional. Jadi hanya jika berbakat dan bekerja keras aja. Kalau yang C, jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia bukan pekerja keras. Dia menyimpulkan dari kalimat pertama, ya. Hanya jika sampai ke pekerja keras, bukan mengikutkan seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesionalnya. Itu enggak diikuti. Sedangkan yang ini, jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berbakat. Sama ya, sama. Kan tidak berbakat dan tidak bekerja keras. Yang bekerja kerasnya tidak diikutkan. Yang B, yang A, jika seorang atlet berbakat dan bekerja keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Nah, ini pernyataan yang sama ya dengan yang di atas. Gitu.
Oke. Yang 6, murid yang pandai dalam matematika lebih mudah belajar bahasa. Orang yang tinggal di negara asing lebih lancar berbicara dalam bahasa yang dipakai di negara tersebut. Tati lancar berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin Tati tidak pernah tinggal di luar negeri, mungkin Tati bisu, tidak mungkin Tati pernah tinggal di dalam negeri, tidak mungkin Tati pandai dalam matematika. Jawabannya adalah, oke, kita lihat dari pola kalimatnya ya. Murid yang pandai dalam matematika lebih mudah belajar bahasa, ya, lebih mudah. Orang yang tinggal di negara asing lebih lancar berbicara dalam bahasa yang dipakai negara tersebut. Nah, Tati itu lancar berbicara dalam bahasa Inggris. Berarti kemungkinan dia adalah Tati ini mungkin tidak pernah tinggal di luar negeri, salah. Mungkin Tati bisu, enggak. Tidak mungkin Tati pernah tinggal di luar negeri, tidak mungkin. Tidak mungkin Tati pandai dalam matematik. Tidak mungkin Tati pernah tinggal di luar negeri. Tidak mungkin Tati pandai dalam matematik. Jadi orang sebenarnya itu orang yang tinggal di luar negara asing itu lebih lancar berbicara dalam bahasa negara tersebut. Bahasa negara tersebut. Berarti Tati ini kemungkinan dia tinggal di negara Inggris ya. Jadi tidak mungkin Tati pernah tinggal di luar negeri, itu kayaknya enggak ya. Tati tinggal di luar negeri. Tidak mungkin Tati pandai matematik. Nah, justru ini tidak ada korelasi ya antara statement pertama sama statement kedua. Berarti karena statement kedua ini sendiri ya guys, kayak intinya orang yang pandai yang berbicara bahasa asing di luar itu karena dia tinggal di negara tersebut. Sedangkan yang pertama itu kemungkinan besar orang dari dalam negeri itu bisa berbicara bahasa Inggris. Bisa kita contohin bahasa Inggris. Asalkan dia pintar matematika, karena kalau udah pintar matematika dia bisa jago dalam bahasa. Kan itu ya pernyataannya. Tapi berarti yang untuk pernyataan pertama itu secara umum orang dalam negeri maupun luar negeri itu bisa pandai dalam belajar bahasa ya, asalkan dia jago matematika. Nah, tapi yang statement kedua dari orang yang tinggal di negara asing lebih lancar berbicara dalam bahasa yang dipakai negara tersebut, ini kemungkinan adalah berarti orang tersebut bukan orang, misalnya orang tersebut anggapnya orang Indonesia tapi dia tinggalnya di luar negeri dari kecil sampai besar gitu ya, maka dia bakalan bisa pandai berbahasa asing atau bahasa Inggris tersebut misalnya gitu contohnya. Jadi kemungkinannya tidak mungkin Tati pandai dalam matematik ya, bisa jadi. Kalau mungkin Tati bisu, mungkin nggak kalau Tati itu bisu? Saya kan lancar berbicara ya. Mungkin Tati tidak pernah tinggal di luar negeri. Mungkin Tati tidak pernah tinggal di luar negeri. Nah, tapi Tati lancar dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, tapi ini kemungkinan ada dua ya. Ini, aku analisa dulu. Yang pertama, mungkin Tati tidak pernah tinggal di luar negeri juga bisa. Jadi, kalau dia tidak pernah tinggal di luar negeri, dia kemungkinan bisa belajar bahasa asing karena dia pintar matematika. Berarti kemungkinan besarnya itu. Tapi mungkin Tati pandai dalam matematik. Tidak mungkin Tati pandai dalam matematik. Kalau dia tidak pandai dalam matematik, kemungkinan dia adalah orang yang tinggal di negara lain. Begitu. Mungkin Tati bisu salah ya. Tidak mungkin Tati pernah tinggal di luar negeri. Tidak mungkin Tati pernah tinggal di luar negeri. Justru kalau dia tinggal di luar negeri, maka dia bisa lancar bahasa Inggris ya. Nah, kemungkinan besar di jawabannya adalah tidak mungkin Tati pandai dalam matematika. Benar nggak itu? Oke. Iya. Nah, mungkin besarnya dia adalah, nah, kemungkinan Tati ini pintar dalam matematika dan dia jago bahasa, lebih mudah belajar bahasa. Nah, tapi Tati itu lancar berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, kemungkinan besar ini jawabannya adalah yang D. Tidak mungkin Tati pandai dalam matematik. Ya, nggak mungkin. Karena dia cuma mudah belajar bahasa aja, tapi belum tentu lancar. Oke.
Paham ya? Oke, sekarang coba teman-teman kerjain nomor 7. Oke, coba kita bahas nomor 7 ya. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Nah, beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di bawah 3,5. Jadi kemungkinan apa? Berarti beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Bisa. Semua mahasiswa tidak lulus dengan predikat cum laude? Enggak, karena ada beberapa mahasiswa. Kata kuncinya di beberapa ya. Kemudian yang B, semua mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude? Enggak. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana memiliki indeks prestasi di atas 3,5? Enggak. Di kemungkinan besar jawabannya adalah yang D. Besar kemungkinannya berada di D, gitu ya, itu jawaban tepat. Nomor 8 kira-kira apa?
Oke, jika nomor 8 ini kita bahas, pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial, seharusnya ya. Sebagian ketua rukun tetangga pernah menjadi pengurus koperasi. Nah, ini berarti ketua rukun tetangga itu sebagiannya ya, sebagian ketua rukun tetangga seluruhnya berjiwa. Ini gimana? Seluruhnya berjiwa sosial. Semua semua pengurus koperasi berjiwa sosial kan sebagian ya. Ini harus ada hubungan sama ketua rukun tetangga. Ketua rukun tetangga itu selalu berjiwa sosial ya. Semua orang yang pernah menjadi ketua rukun tetangga itu pengurus koperasi. Enggak, sebagian ketua rukun tetangga aja. Yang B belum tepat. Sebagian ketua rukun tetangga seluruhnya berjiwa sosial. Hmm, agak rancu ya ininya. Yang D, semua pengurus koperasi berjiwa sosial. Kan enggak semuanya pengurus koperasi ya. Yang bahasanya semua pengurus koperasi berjiwa sosial. Seharusnya ya, seharusnya. Sebagian ketua rukun tetangga seluruhnya berjiwa sosial. Berarti ini adalah sebagian ketua rukun tetangga seluruhnya berjiwa sosial ya. Ya, jawabannya C. Oke. Baik. Yang ini sama pengurus. Tapi ini pengurus koperasi seharusnya ya. Seharusnya. Tapi berarti bukan ini ya, seharusnya. Berarti yang C ya. Nomor 9 kira-kira apa jawabannya teman-teman? Silahkan dibaca dulu ya.
Gimana? Nomor 9 aman? Ada yang mau ditanyakan? Guys, nggak ada? Kita bahas aja ya. Di suatu kelas yang terdiri dari 40 siswa memiliki minat terhadap mata pelajaran berikut. Tak ada siswa yang menyenangi matematika. Berarti tidak ada siswa yang menyenangi matematika ya. Juga menyenangi pelajaran lain. Jadi tak ada siswa yang menyenangi matematika juga menyenangi pelajaran lain. Hanya 4. Jadi tak ada siswa yang menyenangi matematika. Berarti juga menyenangi pelajaran lain. Jadi kalau dia udah matematika doang, dia udah berarti cuma matematika aja gitu. Itu berarti kesimpulan dari kalimatnya. Hanya 4 orang siswa yang menyenangi fisika, tetapi tidak mata pelajaran lain. Berarti 4 orang doang nih yang menyenangkan pelajaran fisika. Dan 15 orang itu menyenangi IPS. Dan 5 orang diantaranya juga menyenangi IPA. Berarti jika jumlah siswa yang menyenangi biologi 7 orang, maka dapat disimpulkan ya, berarti dari 15 ini yang menyenangi IPS dan 5 orangnya diantaranya juga menyenangi IPA. Mana bahasanya ya? Yang hanya 4 orang yang menyenangi fisika, tidak mata pelajaran lain. Oke. Jadi 4, 15, 7. Ada 11, 15. Jadi jika jumlah siswa yang menyenangi biologi 7, maka 7 orang, maka dapat disimpulkan jumlah siswa yang menyenangi matematika paling banyak. Jumlah siswa yang menyenangi IPS paling banyak dan jumlah hmm, siswa yang menyenangi IPA paling banyak dan jumlah siswa yang menyenangi matematika sama dengan IPS. Oke, kita analisa ya. Memiliki minat terhadap mata pelajaran berikut, ada siswa yang menyenangi matematika ya, matematika juga menyenangi pelajaran lain. Berarti hanya 4 orang siswa yang menyenangi fisika. Berarti IPA itu fisika kimia biologi ya, fisika kimia biologi kan. Fisika itu kimia, IPA kimia fisika kimia biologi. Hanya 4 orang yang siswa yang menyenangi fisika, berarti 4 ya, dan tidak mata pelajaran lain, berarti 4 orang fisikanya. Kemudian 15 orang menyenangi IPS dan 5 diantaranya juga menyenangi IPA. Berarti 4 tambah 5 ada 9 yang IPA. Jika jumlah siswa yang menyenangi biologi juga 7, 9 tambah 7 itu 6. Berarti ada 16 ya. Jadi ada 16 ya. Sama-sama 7, 16. Nah, sedangkan di ini apa? 15 orang itu menyenangi IPS. Jadi jumlah siswa yang menyenangi matematika sama dengan IPS enggak. Karena justru 16 IPA, 16 15 IPS ya. Itu. Dan sisanya baru matematika. Oke. Okay. Nah, 16 16 IPA, IPS-nya 5 ya. Berarti kan ini kalau kita buat himpunan seperti ini, tadi berarti 15 kurang 5 tambah 5 tambah 11 gitu ya. 15 tambah 11 itu ada 26. 26 berarti 14. Berarti 14-nya matematika, kemudian ada 15-nya itu adalah IPS dan 16-nya IPA. Jadi jumlah siswa yang menyenangi matematika paling banyak salah ya. Jumlah siswa yang menyenangi IPS paling banyak IPS kan 16, IPA-nya IPS-nya 15 ya. IPA-nya ya itu 16. Oke. Jumlah siswa yang menyenangi IPA yang paling banyak benar. Jumlah siswa yang menyenangi matematika sama dengan IPS tidak ya, beda-beda satu. Jadi jawabannya adalah yang C. Begitu. Oke, silakan nomor 10 guys.
Oke, kita bahas ya. Jika A sama dengan B, maka A tidak sama dengan C. Bila P sama dengan A, berarti kemungkinan P sama dengan A sama dengan B, tapi tidak sama dengan C. Berarti bila P sama dengan C, maka P sama dengan B. Tidak dong, ya, tidak. Intinya P tidak boleh sama dengan C ya. Oh, ini gini maksudnya. Jika A sama dengan B, maka A tidak sama dengan C. Oh, gitu. Berarti A itu tidak sama dengan C ya. Kalau jikanya. Bila P dengan A, gini. Berarti kalau A sama dengan B, maka A tidak sama dengan C. Tuh. Bila P sama dengan A, bila P sama dengan A, maka P tidak sama dengan C. P sama dengan C, maka tidak. P, kalau P sama dengan C, maka tidak sama dengan B. Iya, berarti C ya. Berarti P sama dengan C, maka P tidak sama dengan B. Begitu. Oke, gitu ya. Coba 11. Bila kendaraan lewat jalan tol harus membayar, sebagian kendaraan tak punya uang. Jadi, bila kendaraan lewat tol harus, berarti sebagian kendaraan tak lewat jalan tol. Gitu jawabannya. Nomor 11. Mudah kan ya? Jadi kalau nggak punya uang nggak bisa bayar ya. Jadi harus harus membayar. Atau harus berarti wajib. Berarti dengan demikian nomor 11 ini kalau orang tersebut nggak punya uang, kendaraan tersebut orang yang membawa kendaraan tersebut nggak punya uang, berarti dia tidak bisa lewat jalan tol. Dia punya A. Coba nomor 12 dan 13. Yes. Oke. Bila kendaraan lewat jalan tol udah selesai yang nomor 12. Semua suku bangsa X berkulit coklat dan berambut keriting dan berbadan kurus. Ya. Semua suku bangsa Y berkulit hitam dan berambut keriting. Ya. Sedikit sekali orang suku Z yang berambut keriting. Si Abai dilahirkan di daerah Z, berambut keriting dan berkulit kuning. Jadi, orang suku Z yang berambut keriting, sedikit sekali orang suku Z berambut keriting, dan si Abai dilahirkan di daerah Z yang berambut keriting dan berkulit kuning. Berarti Abai pasti bukan suku bangsa Z. Berarti ini kemungkinan adalah berkulit coklat dan hitam. Coklat kalau dicampur dengan hitam jadi kuning ya. Berarti Abai keturunan suku bangsa X dan Y.
ya gitu. Gitu sih bisa kesimpulannya ketika mungkin permainan warna ya guys. Saya juga kurang paham. Mungkin kalau teman-teman yang paham permainan warna, dalam ini ketika warna coklat dicampur dengan warna hitam itu jadi kuning, maka ini kemungkinan besar jawabannya adalah yang D. Abai keturunan suku bangsa X dan Y. Sedikit sekali orang yang suku Z yang berambut keriting dan si Abai dilahirkan dari Z dan berambut keriting, ya kan sedikit sekali. Bisa jadi si Abai ini adalah keturunan suku Z. Ya. Kalau Abai pasti bukan suku bangsa Z, berarti enggak juga dong. Ya, karena kan sedikit sekali. Walaupun sedikit sekali kan bisa jadi kemungkinan kecil. Kecuali tanpa terkecuali ya, itu baru bisa. Oke, 13. Bila S, bila S lewat P harus ditambah H. Sebagian S tak punya H. Berarti S, jadi S itu tidak lewat P. Ya, sebagian S tidak lewat P berarti. Itu jawabannya. Ya, logikanya nyambung ya. Harusnya nyambungin ke sana. Oke, silakan kerjain 14, 15.
Oke, kita bahas nomor 14. Apabila sebagian orang yakin adanya kehidupan setelah kematian, sebagiannya lagi tidak yakin adanya kehidupan setelah kematian, dan sebagian lainnya sangat yakin bahwa tidak akan ada kehidupan setelah kematian. Maka, tidak semua orang yakin akan ada kematian. Sebagian orang yakin ada kematian, semua orang meyakini adanya kematian. Oke. Jadi semua orang meyakini adanya kematian. Mengenai kehidupan setelah kematian, tidak semua orang meyakini. Tidak semua orang yakin akan ada kematian. Sebagian orang yakin akan ada kematian. Tapi kalau ini sebagian, kemungkinan akan menjadi semua orang yakin bahwasanya adanya kematian. Ya berarti C jawabannya. Oke, nomor 15 itu beberapa benda yang memuai adalah logam. Dan semua logam adalah benda padat. Jadi, eh, semua benda padat, benda yang bukan logam tidak memuai. Atau hanya logam yang memuai merupakan benda padat. Beberapa benda padat dapat memuai, dan benda padat dapat memuai. Beberapa benda yang memuai adalah logam. Berarti ini kesimpulannya harus semua logam adalah benda padat. Berarti logam yang bermuatan padat itu dapat memuai, ya. Hmm, beberapa benda dapat memuai, beberapa benda padat. Tak bisa beberapa ya. Benda padat dapat memuai. Hmm, iya, benda padat berarti dapat memuai. Itu jawabannya D. Oke, sekarang coba nomor 15, 16. 16, 17 ya, sorry. 16, 17. Oke. Tidak ada dua gaun rancangan desainer X yang memiliki model yang sama. Gaun A dan B adalah rancangan desainer X. Berarti kemungkinan gaun A dan B tidak memiliki model yang sama dong, ya kan? Tidak ada gaun rancangan desainer X itu memiliki model yang sama. Berarti A dan B adalah rancangan desainer X. Berarti A dan B itu tidak sama pasti. Jawabannya C. 17. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Semua ya. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan. Berarti kemungkinan ini adalah sebagian murid yang mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. Ya, ya jawabannya D. Oke. Gimana teman-teman? Lumayan untuk penelaran matematika ya.